Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, jurusan Pendidikan Ekonomi, dan kelas saya kelas 6C Manajemen. Tujuan saya membuat video ini itu memenuhi tugas saya, yaitu mata pelajaran mikro teaching. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama itu ada pengertian pembangunan ekonomi, kedua tujuan pembangunan ekonomi, yang ketiga perencanaan pembangunan ekonomi, lalu yang keempat yaitu tentang faktor-faktor mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan yang terakhir yaitu tentang masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Mendengar kata pembangunan ekonomi ini, apa yang terlintas di benak kalian? Jika sering menonton berita, kalian akan sering mendengar kata pembangunan ekonomi yang biasanya dikait-kaitkan dengan pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan. Lalu banyak orang mengatakan bahwa Indonesia belum maju, pembangunan ekonominya masih rendah, tidak seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya. Lalu apa sih sebenarnya dari pengertian dari pembangunan ekonomi? Jadi, gambaran suatu negara yang dikatakan pembangunan ekonominya berhasil adalah makin menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, pendapatan masyarakat makin meningkat, serta kualitas sumber dayanya makin meningkat yang ditandai dengan makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan makin berkurangnya anak putus sekolah. Tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bidang kehidupan yang terus-menerus berkembang di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mencapai kemakmuran seluruh rakyat dalam suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara rela mengeluarkan dana yang besar guna membangun sarana dan prasarana ekonomi. Di Indonesia, pembangunan ekonomi sudah dilaksanakan sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi seperti sekarang ini. Setiap berganti pemerintahan, kebijakan di bidang pembangunan ekonomi selalu mengalami perubahan. Kebijakan pembangunan masa Presiden Soeharto tentu berbeda dengan masa Presiden Joko Widodo. Meskipun pada dasarnya sama, yaitu untuk mencapai tujuan nasional negara kita yang termaktub dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial. Perencanaan pembangunan. Jadi perencanaan pembangunan adalah merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Perencanaan ada sebagai tindakan antisipasi kegagalan dalam menghadapi ketidakpastian masa yang akan datang dan juga untuk mengarah kegiatan pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada dari faktor ekonomi sendiri dan ada faktor ekonomi. Dan faktor-faktor ekonomi itu pertama sumber daya manusia, lalu yang kedua itu sumber daya alam, yang ketiga sumber daya modal, yang keempat teknologi. Dan ada faktor non ekonomi yaitu kondisi sosial dan budaya masyarakat, lalu kondisi politik. Yang terakhir yaitu masalah-masalah pembangunan di negara berkembang.
Jadi di negara berkembang banyak masalah-masalahnya. Yang pertama itu tingginya jumlah pengangguran. Lalu yang kedua itu biaya produksinya mahal. Ketiga, keputusan pemerintah yang kurang tepat. Lalu bahan kebutuhan pokok masih langka. Dan suku bunga perbankan terlalu tinggi. Angka inflasi. Lalu korupsi investasi ekonomi. Lalu yang terakhir itu ketidakmampuan pengembangan SDM. Jadi itulah hambatan-hambatan dari pembangunan ekonomi di negara berkembang. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.